Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Lujeng Sumping di channel Asep NFS. Yuk, ketemu lagi dengan saya di konten perkarbuan duniawi ya guys ya. Sekarang kita bahas lagi karbu PWK guys. Namun sekarang sesuai request kalian yang minta PWK Airstrike KW-KW-an yang harganya 200 ribuan bang. Sekarang saya coba setting dan pasang ya guys ya. Gimana hasilnya? Kurang lebih review sebentarnya ya. Ini dia idalnya saat terpasang guys ya. Ini saya baru tes idal doang, belum kita geber tipis-tipis. Nanti kita geber tipis-tipis ketika sekalian cek sound aja ya guys ya, biar lebih jelas, lebih afdol ya guys ya. Tapi sebelum kita cek sound ya, kita liatin dulu apa saja perubahan yang saya lakukan dan seperti apa kualitas karbu PWK Airstrike yang harganya 200 ribuan ini guys ya. By the way, ini ukurannya kalau dari tokonya sih penjualnya di ukuran 36 mm yang ada siripnya guys ya. Ini ukuran langka yang mungkin originalnya aja langka banget ya. Ini KW-nya banyak stoknya dan ya nanti kita lihat kualitasnya seperti apa. By the way, sebelumnya saya udah biasa nyeting PWK yang seperti ini ya. Dan tips triknya udah komplit banget bagi kalian yang baru nemu video ini dan kepo dengan settingan PWK yang kayak gini. Cek dulu video saya yang sebelum-sebelumnya guys ya. Oke, sekarang kita mulai review dulu deh tentang kualitasnya. By the way, untuk pembelian karbu ini kita dapat boxnya yang kayak gini guys. Nah, kayak gini ya boxnya, weh. Kayak ada stiker-stiker kayak gini ya, part bla 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 bla. Terus di sininya ada stiker gede nih kayak hin ya, seperti biasalah karbu KW. Terus ada barcode-nya segala guys. Keren ya PWK 36. Di sininya lucu nih. Ini 38 cuman dicoret pulpen diganti 36. Ini intinya dus KW yang khas banget ya. Kalau dus karbu KW itu ya kayak gini guys, khas banget. Terus di dalamnya itu kita dapat biasanya ini selang-selang kondisi terpasang ya, dan ada ini guys. Nah, tulisan yang kayak gini ya, biasalah ala-ala Sudco gitu guys ya. Made in Japan, padahal made in mana. Nah, bagaimana kualitas karbu ini secara keseluruhan atau bahkan lebih rinci? Oke, di sini saya akan review sejelas-jelasnya ya, kekurangan dan mungkin kelebihannya kalau ada. Tapi kebanyakannya di sini adalah kekurangan ya, sangat wajar sih untuk PWK yang harganya cuma 200 ribuan. Saya beli di harga 250 ribu, yang penasaran linknya saya sematkan di deskripsi ya. Tapi ya kalau kecewa dengan kualitasnya kalian cukup tahu aja dari video kali ini guys ya. Nah, ini dia penampakan lebih jelasnya guys ya. Untuk bodi karbunya sih oke-oke aja, no minus lah segini mah ya. Untuk kelas karbu KW ini mending guys ya, nggak parah-parah banget. Terus kondisi lubang-lubangnya juga nggak hancur-hancur banget, tapi ya lumayan presisi rata-rata lubangnya guys ya. Namun ada kekurangan yang fatal itu di Chromanscape-nya guys tuh. Kalian lihat Chromanscape-nya itu keriting kayak gitu guys ya. Saya seumur-umur beli karbu, walaupun karbu KW, ini Chromanscape yang cukup mengecewakan guys ya, karena Chromanscape-nya itu keriting kayak gini. Terus apalagi bang yang paling mengecewakan di sini, yang paling mengecewakan adalah oblaknya itu toleransinya gede banget guys ya. Beda dengan PWK Airstrike CPO yang pernah saya coba, itu oblaknya nggak terlalu parah, masih kayak PWK pada umumnya. Tapi si PWK Sudco KW-KW-an ini yang KW banget ini oblaknya parah banget guys ya, berisik banget, dan itu juga sudah dipastikan mengganggu kesettingan. Dan ya seperti biasa saya menerapkan beberapa trik untuk menyetingnya. Dan kelemahan lainnya apalagi guys ya, seperti biasa untuk kualitas percuknya dia lemah. Di sini saya ganti pakai percuk yang sudah dikeraskan ya. Sekalian saya ganti sama cuknya karena males bongkar si cuk bawaannya guys ya. Untuk cuk bawaannya kurang lebih ya kayak sama kayak gitu ya, cuman warnanya warna hitam seperti biasa. Nah kayak gini ya. Ini penampakan pernya lemah banget, dan ini sudah dipastikan bikin bocor cuknya guys ya. Bocor dari bawah atau bocor dari belakang dari input udaranya. Pokoknya nantinya bikin ruwet setting guys ya. Ini hal pertama yang harus kalian benahi sebelum nyeting lebih jauh si karbu PWK, mau PWK yang Airstrike mau PWK tipe apapun. Ini yang harus pertama dibenahi karena rata-rata pernya itu lemah kayak gini guys, lembek banget.
lembek, kuadrat, dan ini bikin ngaco. Ya, jadi ini poin pertama yang harus kalian perhatikan ketika nyeting karbu ini. Terus apalagi Bang? Di sini saya merevisi apalagi ya? Revisinya nggak terlalu banyak, cuk. Untuk lubang-lubang nggak ada yang saya revisi. Untuk air jet nggak saya rubah. Terus lubang yang out pilot jet sini nggak saya rubah. Yang bypass pilot jet nggak saya rubah. Terus ukuran nozzle lubangnya nggak saya rubah sedikit pun. Intinya lubang-lubang nggak ada yang saya rubah, termasuk lubang-lubang hawanya juga nggak ada yang saya rubah. Terus yang saya rubah apalagi Bang? Seperti biasa saya menerapkan coakan sakti itu ya guys ya. Tuh kita deketin. Nah ini tujuannya supaya langsam guys, karena kan kita mau pakai harian ya, jadi supaya langsam saya lakukan coakan seperti ini. Namun hati-hati, nggak semua PWK Airstrike bisa diterapkan coakan seperti ini, karena ada beberapa bentuk scape yang nggak cocok kalau dicoak kayak gini. Kalau dicoak kayak gini yang ada malah ngegerung, walaupun posisi scape-nya udah nutup ya. Kalian cek aja video pembahasannya di VT saya di aplikasi item guys ya, cek sendirilah. Nah ini yang saya lakukan, mungkin yang paling kelihatan di sini ya, ini khas dari saya kalau nyeting PWK dibikin coakan kayak gini supaya ideal. Terus untuk bagian belakangnya seperti apa? Seperti biasa saya melakukan coakan di apa itu ya, bisa disebut head nozzle atau penghalang nozzle-nya tuh. Ya saya coak sedalam-dalamnya guys. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang biasa saya jelaskan, yaitu untuk menambah flow udara ketika posisi scape langsam kayak gini ya. Jadi udara nggak kehalang sama si bagian penghalang nozzle itu ya. Nah, kalau udah dicoak kayak gini, udara jadi lebih ngeplong. Nah, jadi kalian yang selama ini bertanya, fungsi dicoak itu buat apa? Nah, tujuannya adalah supaya flow udara saat posisi scape langsam itu banyak. Jadi kering, jadi bisa langsam dengan stabil. Bahkan banyak yang tanpa coak bisa enak. Ya, mereka mungkin cocok dengan speknya. Sedangkan kita kan cuman ala-ala ya. Jadi pakai karbu PWK Airstrike untuk spek harian ting-ting guys ya. Nah, terus apalagi yang saya rubah? Di sini saya custom jarum sendiri, guys. Nah, kuncinya di settingan yang kali ini ada di jarum ya. Untuk pilot jet saya pakai ukuran 45 dan main jet pakai ukuran 175 ya. Saya udah coba main jet dari ukuran terkecil 105 sampai ini stok terbesar saya di 175. Mungkin kalau ada ukuran 180-an kayaknya baru enak. Soalnya ini masih RPM tengah menuju atasnya itu agak jeda dulu, guys, kekeringan ya. Masih kurang mungkin ke 180 atau 185-an, ini baru enak banget guys ya. Tapi untuk kalau dibikin setar dari awal kita gaspol itu enak, gak ada masalah. Cuman kalau lagi santai tanpa turun gigi kemudian digas, itu dia ngok parah karena RPM atasnya masih kekeringan ya. Akibat saya nggak punya ukuran main jet yang sesuai ya. Ini udah yang paling gede guys, mau gimana lagi, mau saya rojok ya sayang sih. Jadi sekali lagi untuk pilot jet di ukuran 45 dan main jetnya di 175. Wah Bang, gede banget main jetnya. Spek motornya kayak gimana? Ini bukan diakibatkan oleh si spek motor saya yang wah ya, ukuran main jetnya gede. Cuman ini diameter lubang air jetnya ini gede banget guys ya. Jadi itu bikin ukuran main jet minta besar, karena semakin gede air jet itu RPM atas makin kering guys ya. Kayak gitu ya, bukan karena spek mesinnya. Jadi kunci settingan di karbu PWK Airstrike seperti yang sering saya bahas adalah di profil jarumnya. Kalau kalian gak nemu enak di jarum bawaan yang kode DDD atau DDJ, kalian bisa coba DGL, DGK, dan sejenisnya. Tapi kalau sampai udah gonta-ganti beberapa jarum gak ketemu enaknya, berarti itu harus nge-custom, disesuaikan dengan permintaan mesin kalian tiap bukaan RPM-nya. Kalau kalian paham, gampang kok sebenarnya ya. Yang penting ada alatnya, yaitu bor sama amplas guys ya. Nah, terus apalagi yang saya rubah? Udah itu aja guys ya. Jadi coak bagian penghalang si nozzle-nya yang dalam, ganti cuk atau ganti pernya yang lebih keras. Terus custom jarum sesuai supaya sesuai tiap bukaan gasnya dengan permintaan mesin kita, dan menyesuaikan ukuran PJMJ tanpa merevisi lubang-lubang yang lain. Oh iya, by the way, untuk lubang cuk di sini saya tutup dari arah sininya guys ya. Tuh, pakai karet cuk juga guys ya. Itu karet cuk yang ada di bawah piston cuk kayak gitu ya. Itu PNP banget, masuk pas di lubangnya. Kenapa Bang repot-repot ditutup? Karena sebelum saya tutup itu ada rembes udara tipis guys di sana, dan itu bikin mirip kayak intake bocor. Oh ya, terus tambahan lagi untuk per di sini saya ganti yang lebih keras. Tapi tepatnya bukan diganti, cuman di double per ya. Di double per dengan per untuk PWK 28, cuman dipotong sedikit, karena kalau nggak dipotong itu saat digaspol dia nggak bisa mentok ya. Jadi ketahan sedikit kayak gini nih.
kalau nggak dipotong. Sekarang udah saya potong si ganjelan pernya, jadi bisa pol kayak gini ya. Nah ini cukup keras dan bisa meminimalisir si skep yang kocak parah ini guys ya. Soalnya kalau pernya nggak diganti yang lebih keras, kalau toleransi oblak skepnya terlalu besar kayak gini, settingan karbu terutama saat langsamnya itu akan ngaco guys ya. Nah ini dengan penggantian per keras benar-benar berpengaruh ke langsam yang lebih stabil dan ya lebih gampang setting jatuhnya ya. Jadi kalian yang bermasalah di RPM bawah yang susah stabil ketika masih menggunakan per skep bawaan si PWKKW ini yang super lembek, ya kalian ganti misalnya pakai per skep Jupiter yang lebih keras dan panjang, atau ya bisa di double pair mirip-mirip kayak saya. Untuk contohnya kayak gini ya, untuk double pair saya buka sedikit aja ya, karena kalau dibuka full nanti repot lagi guys masangnya. Nah kelihatan ya, ini double pair tuh, bagian luarnya tetap pakai per bawaan karbunya. Untuk dalamnya saya lapis tambah lagi sama per skep PWK 28 yang dipotong berapa ulir ya, saya lupa lagi, pokoknya dipotong lah. Oke, kita lanjut cek sound tipis-tipis. Oh ya, untuk setelan angin saya dapat di 3 putaran ya, ini cukup ya, lumayan lah. Untuk harian nggak terlalu sampai copot juga, masih dapat langsam yang stabil ya di 3 putaran. Sebenarnya idealnya mungkin di 2 putaran bisa dapat kalau pilot jetnya pakai ukuran 42, cuman saya malas buka lagi, jadi ya udahlah pakai 45 aja dengan setelan angin 3 putaran. Kalau 42 sih pasti kemungkinan dapat di sekitaran setelan angin 2 putaran, dan itu ya normal ya, tapi nggak apa-apa walaupun 3 putaran selama settingan karbu kerasa normal itu nggak masalah ya. Oke, kita langsung pasang dan cek sound. Saya skip aja pemasangannya, langsung ke cek sound ya. Oke guys, ini dia untuk cek soundnya. Kayak gini ya, langsamnya udah bagus banget, udah cukup stabil guys. Saya biarin lama juga nggak masalah. Tadi sebelum saya bikin video ini udah saya cek dulu tentunya ya, karena berisik kita matiin dulu guys. Tadi cek soundnya kurang lebih seperti itu ya, jadi cukup layak digunakan untuk sehari-hari tanpa kendala yang berarti guys ya. RPM bawahnya udah enak, kunci bisa enak dipakai harian kan, yang penting RPM bawah tengahnya itu udah enak. Untuk RPM atas tinggal nemuin ukuran main jet yang pas aja, sudah dipastikan enak. Kuncinya ada di mana ya Bang? Di video kali ini intinya yang mana nih yang paling penting dalam penyetingan karbu PWK Airstrike KW ini? Ada di jarum ya guys ya. Karena apa? Karena walaupun kalian melakukan coakan terus menutup cuk terus mengganti perskep yang keras, tapi kalau jarumnya nggak sesuai dengan karakter mesin kalian, gak sesuai dengan permintaan mesin kalian, itu tidak akan nemu ukuran PJMJ yang pas guys ya, kalau si jarumnya enggak kalian custom atau kalian gak nemu jarum yang kodenya sesuai dengan karakter mesin kalian. Nah kayak gitu ya. Jadi selama ini saya selalu kalau ada yang nanya tentang PWK Airstrike ya kalian fokus di jarumnya aja dulu sebelum pusing-pusing dengan yang lain. Tapi jangan dilupakan bumbu-bumbu yang tadi tambahan sebagai pelengkap supaya karbu ini nikmat digunakan sehari-hari. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, lunas ya untuk yang request setting PWK Airstrike Sudgo-Sudgoan atau KW-KW-an yang harganya 200 ribuan. Udah saya review plus minusnya dan udah saya kasih tips trik settingan lengkapnya. Untuk ukuran jarumnya kalau kepo silahkan komen aja, nanti akan saya bikin video khusus untuk rincian ukuran jarumnya. Walaupun ini belum 100% cocok untuk mesin kalian, saya nggak yakin ya ini cocok, karena di mesin saya juga ini perlu sedikit penyesuaian lagi.
untuk pengaturan RPM tengah ke atasnya supaya ukuran main jetnya nggak terlalu gede guys ya. Soalnya kenapa ini lubang air jetnya gede banget ya, bawaan PWK Airstrike itu lubang air jetnya gede banget, jadi otomatis pasti minta main jet yang gede. Nah kalau kalian nggak terlalu punya atau nggak punya stok main jet yang gede-gede, kalian bisa tutup lubang air jetnya dan diperkecil ke ukuran 1,5. Itu kayaknya sih masih oke untuk ukuran karbu 35 atau 36an kayak yang saya pasang sekarang. Jadi kesimpulannya bisa enak ya guys ya, asal kalian tahu bagaimana penyesuaian yang harus dilakukan. Sekali lagi, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mantap. PWK Airstrike nih, harian.